Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan membahas bisnis online yang model jualan ya. Jadi bisa dropship, bisa affiliate, bisa jadi reseller, dan lain sebagainya lah. Karena mekanismenya itu banyak sekali. Dan saya juga bingung ya, kenapa profesi jualan itu kok dipandang kayak rendah gitu ya oleh sebagian orang. Karena saya sendiri menerima beberapa chat dari ya teman online lah. Mereka itu sering diejek karena jualan. Jadi di video ini saya akan membuat kayak motivasi buat teman-teman jangan malu jualan. Bapak saya pun jualan pentol keliling teman-teman, dan ibu saya juga jualan jamu keliling. Tapi mereka berdua sudah almarhum waktu saya masih remaja dulu. Dan di video ini setidaknya saya buat buat teman-teman yang profesinya jualan agar terus semangat meskipun diejek, udah cuek aja. Pokoknya kita jualan, fokus untuk mencari nafkah, setidaknya untuk menyambung hidup. Dan daripada nganggur, mending kita jualan ya. Atau seperti mereka yang sekedar bersih-bersih di area mall ya. Apapun kerjaannya, asal halal, kita tekuni aja sambil mungkin mencari terobosan atau mencari peluang yang bisa kita jadikan bisnis eksternal yang nantinya kalau udah gede dijadiin kerjaan utama. Dan semuanya itu butuh proses, sehingga ya mungkin memang tidak semua orang bisa menjadi pembisnis atau apa, tapi setidaknya dengan berusaha, usaha kita itu ada nilainya lah, meskipun entah gagal, entah banyak jatuh bangunnya. Setidaknya dari pengalaman seperti itu benar-benar mahal sekali ya kalau dinilai dengan angka. Dan soal jualan, kita pun bisa jualan online dan potensinya itu besar sekali teman-teman, apalagi kalau sampai bergerak secara global ya. Dan sekarang pun jualan secara internasional bisa, karena untuk medianya internet itu sudah banyak banget lah fasilitas yang bisa kita gunakan. Bisa di eBay, bisa di marketplace kayak Etsy dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita ingin mendalami atau sekedar lihat atau sekedar tahu doang. Nah, mungkin salah satu motivasi yang bisa saya berikan ke teman-teman itu bisa dilihat ini ya. Nah, ini laporan penjualan akun saya teman-teman, lumayan lah 69 ribuan ya, dengan rata-rata hariannya 1.100 US dollaran. Dan barang yang saya jual itu variatif, ada yang $1, ada yang $300 ya, variatif. Ini bisa dilihat teman-teman. Dan itemnya saya akan bukain ya. Untuk yang $1 ini kayak apa, jam tangan, aksesoris lah intinya. Kemudian yang $9 misalnya, ini aksesoris juga kayak kupluk ya, topi maksud saya. Jadi variatif lah, kita jualan sesuai dengan permintaan pasar aja teman-teman. Dan pelanggan saya sendiri lumayan, untuk pelanggan baru di atas 1000, 1390, dan yang repeat order atau reguler 1789. Ya kalau masing-masing pesan kita untung $10 aja, maka bisa dikalikan dengan angka tersebut dengan income yang puluhan ribu US dollar teman-teman. Jadi potensi kalau kita jualan secara global itu memang besar banget. Dan berdagang itu sebenarnya enak sekali. Karena apa? Kalau kita punya pelanggan banyak ya, kita itu bisa membesarkan nama dari usaha kita untuk membuka cabang-cabang di daerah yang mungkin beda kota ya. Meskipun di satu kota pun bisa kita bangun beberapa cabang, bisa di-franchise-kan atau mencari kemitraan untuk bekerja sama nanti bagi hasil dan lain sebagainya. Sehingga dengan usaha itu tadi kita bisa setidaknya menjadi owner yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi misalnya kita punya usaha jualan ayam goreng misalnya, kemudian ramai sekali, kemudian ada orang yang pengen buka franchise-nya, kemudian kita buka nanti bagi hasilnya dengan mekanisme bla 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 sesuai dengan terms of agreement-nya. Jadi di situ kita bisa memiliki mitra atau partner bisnis yang tadinya itu nggak kenal jadi kenal dan jadi akrab. Nanti ada perkembangan A, perkembangan B, perkembangan C, kita kasih tahu. Jadi dari yang tadinya itu mungkin nggak kenal siapa kita, jadi mereka mengenal kita, jadi bisa seperti saudara bahkan. Jadi di sini buat teman-teman yang mendalami jualan online maupun offline, jangan malu
Dan kalau diejek orang ya cuek aja lah. Pokoknya kita kerja itu tadi ikhlas. Kalau dapat problem kayak diejek tadi, kasih senyum aja lah. Kalau perlu kita kasih item yang kita dagangkan tadi. Misal ayam goreng ya udah kita kasihkan sesuai dengan jumlah keluarganya, agar mereka itu bisa menghargai kita lah. Kalau kita itu kerja ikhlas, kemudian tidak melulu mencari keuntungan. Dan apapun kerjaan kita nggak perlu malu meskipun sekedar bersih-bersih kaca ataupun ya apalah. Yang jelas kita kerja sesuai dengan keahlian atau enggak sesuai dengan yang kita punya sekarang ini ya. Kalau memang lagi kerja di pabrik atau di kantor ya sudah dijalani saja, nggak perlu malu. Yang jelas kita kerja tadi punya niatan, dan niatan tersebut berpahala tentunya. Misal niat untuk cari nafkah, untuk membiayai keluarga, nah itu aja pahalanya sudah besar ya. Nggak perlu kita hiraukan omongan orang yang negatif. Dan percaya atau tidak, dulu saya tuh sempet nyari rongsokan teman-teman waktu sekitar umur 4 atau 5 tahunan, hanya sekedar ingin ditukar pada binatang yang namanya keong itu ya. Dulu waktu saya di desa itu pengen banget punya keong, tapi ya nggak pengen, kalau bisa tuh nggak perlunya minta uang orang tua gitu. Jadi saya tuh keliling desa nyari rongsokan, dan saya tukarkan dengan keong tadi. Jadi saya tuh punya mainan keong itu tadi ya, yang jalan kakinya ya berapa itu ya, pokoknya yang jelas biasanya di pinggir pantai itu banyak, ya itulah keong teman-teman. Itu bahasa di desa saya. Kalau tempat lain mungkin seafood atau apalah, saya nggak begitu tahu untuk mungkin karena di Indonesia sendiri kalau masalah nama-nama gitu kadang diganti-ganti teman-teman, kayak kereta api dipanggil spur kalau di desa saya sih. Dan balik lagi masalah jualan, kalau kita punya modal misalnya, kita bisa buka gerai di mall karena traffic atau orang yang ada di mall itu memang kesehariannya banyak ya, bisa dikatakan banyak, apalagi ada bioskop dan hiburan lainnya. Di situ kita bisa buka gerai, entah jasa apa atau servis atau apa, atau jual makan dan lain sebagainya. Nah itu lumayan potensial, tapi untuk fee dari kontraknya juga lumayan sih, karena mall juga ya, dan ada biaya pajak dan lain-lain, biasanya kayak gitu. Yang jelas kalau kita punya modal sih itu untuk buka gerai di mall. Kalau memang mall itu rame, itu potensial. Jadi setidaknya kita harus bisa memanfaatkan peluang teman-teman. Bisa juga jualan di pasar kayak tradisional dan lain sebagainya, karena orang-orang yang di sana itu biasanya masih konvensional ya. Jadi untuk kita dagang di sana itu masih berpotensi. Tapi kalau kita langsung melirik ke dunia digital, seperti yang sudah saya tunjukin di awal tadi, potensinya besar banget, akan tetapi juga butuh ilmu IT teman-teman. Mungkin ilmu marketing dan lain sebagainya, tapi udah ada Facebook Ads, udah ada Google AdWords dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mencari buyer ya, atau pelanggan. Memang untuk pemula mungkin agak membingungkan, akan tetapi kalau kita dalami bisa ala terbiasa. Akan tetapi itu tadi ya, kalau kita pakai ads, setidaknya jangan langsung besar ya teman-teman. Bisa guling lah, nyari-nyari tutorial yang sekiranya work dan itu bisa kita praktekkan, karena ada juga yang jelimet, yang mungkin terlalu spesifik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa menguasai platform tersebut, maka jualan apa aja bisa teman-teman. Intinya menguasai skillnya itu tadi ya. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.